Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini tentang kimia bioanorganik, perkenalkan saya Dian Islamiyati dan rekan saya Ashabib Fresa. Kali ini akan mereview sedikit mengenai jurnal yang berjudul Sintesis, Karakterisasi Struktural dan Aktivitas Antitumor dari 6 kompleks logam tanah jarang dengan 8 hidroksiquinolin. Untuk overview-nya, di sini dijelaskan bahwa kompleks logam tanah jarang disintesis dengan ligan. Teman-teman bisa baca di sini kita singkat sebagai ligan HL, kemudian dilakukan uji sitotoksisitas secara in vitro, kemudian menunjukkan adanya sitotoksisitas 1 yang berfungsi sebagai cisplatin, bahkan lebih tinggi dari kompleks lain terhadap sel tumor T24. Kenapa di sini dijelaskan sitotoksis 1? Karena ada 6 kompleks yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ternyata sitotoksisitas 1 itu mampu menginduksi apoptosis sel T24 yang efektif melalui jalur disfungsi mitokondria. Kemudian diindikasikan dengan perubahan potensial membran mitokondria. Untuk introduction-nya, seperti yang kita tahu, platinum drugs, contohnya cisplatin, seperti yang sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Cisplatin ini kenapa disebut dengan platinum drugs? Karena dia itu punya logam platinum di dalamnya. Dikenal dalam penyembuhan berbagai jenis kanker. Nah, tetapi ternyata cisplatin ini mempunyai kekurangan, yaitu neurotoksisitas dan retensi obat. Nah, neurotoksisitas ini adalah keracunan otak dan sistem saraf. Kemudian efek sampingnya itu dapat menyebabkan nephrotoksisitas dan ototoksisitas, serta mengurangi kualitas hidup selama proses pengobatan pasien. Nah, nephrotoksisitas ini adalah salah satu masalah ginjal yang paling umum dan terjadi di saat tubuh terkena obat kimia atau toksin ya. Nah, di dalam jurnal kali ini digunakan 6 logam tanah jarang, 6 kompleks logam tanah jarang, yaitu ada gadolinium, terbium, lutetium, europium, terbium, dan holmium. Kemudian kompleks tersebut dikenal dapat mengikat DNA melalui penambahan atau penyisipan sebagian untuk mencegah aktivitas antitumor. Nah, beberapa contoh yang telah dilaporkan pada jurnal-jurnal penelitian sebelumnya adalah bahwa ion EU, GD, dan TB ini dengan ligan dipik itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker jenisnya NG97 dan PANC1. Kemudian diketahui juga bahwa kompleks GD dalam penelitian selanjutnya mengandung dipyropenazin yang menunjukkan secara signifikan efek fotositotoksisitas. Kompleks EUGDHOYB ini dengan sikuinolin 7 karbaldehid ini mengandung gugus hidroksil dan substituen N heteroaromatik, menunjukkan kemampuan menangkap senyawa radikal pada radikal hidroksil dan radikal superoksida. Nah, logam tanah jarang jadi pembicaraan menarik dalam sebuah studi metal based drugs. Jadi penelitian-penelitian saat ini itu sudah banyak yang membicarakan mengenai logam tanah jarang karena diduga memiliki aktivitas antitumor yang ada kaitannya dengan bentuk kristal dan struktur ligannya. Nah, karena tadi judulnya menggunakan 6 kompleks. Nah, di sini kompleks GD kan paling banyak digunakan dalam studi aktivitas antitumor. Kemudian di sini digunakan 6 jenis kompleks dari 8 hidroksiquinolin yang diantaranya ini mempunyai struktur yang berbeda dari 1 sampai 6, bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensintesis dan mengkarakterisasi kompleks logam tanah jarang, yaitu Eu, GD, TB, HO, YB, Lu ini dalam bentuk ion kompleks dengan ligan Hl, dan menginvestigasi atau menguji bagaimana aktivitas antitumor serta mekanisme utama antitumornya itu seperti apa. Di sini ada beberapa subpoin yang akan kita bahas di discussion and result, yaitu ada 6 tahap di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 5 tahap. Jadi total ada 11 tahap. Yang dimana yang pertama itu tahapnya adalah mensintesis. Nah, kompleks 1 sampai 6 tadi itu disintesis melalui reaksi Hl dengan GD NO3 36H2O ini dalam bentuk kompleks ya, dan seterusnya dalam pelarut campuran yang dipanaskan, yaitu melalui metanol dan triklorometan dengan perbandingan 2:1. Kemudian karakterisasi kompleks logam ini menggunakan 3 alat, yaitu MS, EA, dan single crystal X-ray yang menunjukkan formula molekul kompleks 1 sampai 6 secara berurutan sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat di sini ada ion kompleks ion logam GD, YB, Lu, Eu, TB, dan HO ini berikatan dengan nitrogen membentuk ion kompleks ya di sini. Kemudian setelah diidentifikasi ternyata bentuk kristalnya seperti ini dari 1 sampai 6. Kemudian ion GD3 membentuk struktur dodekahedron ganda terdistorsi. Kemudian bilangan koordinasi pada ion logam pada kompleks 2 sampai 6 ini berbeda dengan kompleks 1. Jadi ada 2 jenis bilangan koordinasi logam dalam kompleks 2 sampai 6. Nah, logam yang pertama itu memiliki 8 ikatan koordinasi dengan 2 atom O dan 6 atom N membentuk kation dodekahedral. Atom lainnya memiliki 9 sampai 10 ikatan koordinasi membentuk tricap triangular prisma atau ion negatif bicap dodekahedron. Bisa dilihat kembali. Kalau kita lihat struktur yang satu memang tampak lebih simpel dibanding struktur 2 sampai 6. Kemudian dilakukan stabilitas kompleks dalam pelarut, yang dimana ligan ini mengubah struktur kristal kompleks dan memberikan efek aktivitas biologi dari kompleks logam. Nah, ligan mengubah kompleks logam seperti kompleks PT, Ru, Ru2, Ru3 ionnya itu dengan H2O dan Cl. Kemudian saat ligan memisahkan diri dari logam pusat, nah, kompleks logam akan berinteraksi dengan makromolekul antar sel dan menghambat toksisitas. Stabilitas kompleks logam diamati melalui UV vis spektroskopi. Kemudian dilanjutkan kompleks 1 sampai 6 ini dilarutkan dalam larutan DMSO-TB dan stabilitas diamati menggunakan UV vis spektroskopi. Nah, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan terhadap karakteristik spektra dan puncak absorpsi dari kompleks dari berbagai variasi waktu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kompleks 1 sampai 6 ini stabil dalam larutan. Sifat kompleks 1 sampai 6 sangat dipengaruhi oleh ligam Al sendiri. Kemudian dilakukan sitotoksisitas in vitro, di mana 1 sel hati yang normal dan 6 sel tumor dari manusia ini digunakan untuk mengevaluasi sitotoksisitas Hl dan kompleks 1 sampai 6 secara in vitro melalui uji MTT. Kemudian ternyata menunjukkan nih kompleks 1 sitotoksisitas yang setara dengan cisplatin, bahkan lebih kuat dari Hl dan kompleks lain terhadap sel tumor T24. Ternyata kompleks 1 ini mempunyai aktivitas yang setara dengan cisplatin, yang mana kita tahu bahwa cisplatin ini berperan dalam mencegah sel kanker. Kemudian mekanisme dasar dari
sitotoksisitas kompleks 1 memang belum dijelaskan secara lebih rinci, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian tahap yang kelima adalah analisis siklus sel dan ekspresi dari protein yang berkaitan. Nah, melalui analisis Western blot menggunakan antibodi protein pengatur siklus sel. Nah, kompleks 1 ini menunjukkan ekspresi dari protein P27, P21, P53 dalam berbagai macam dosis yang menghalangi terbentuknya protein silin A, silin B, CDK1 dan CDC25C. Nah, blot Western ini adalah metode untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan ya. Kemudian P21 dan P27 ini adalah protein yang memiliki peranan penting dalam regulasi sel proliferasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Perkenalkan, nama saya Asahif Resal Paracarnita. Saya rekan kelompok dari Dian Islamiyati mencoba untuk menjelaskan jurnal yang kita bahas terkait pencarian antigen kanker dengan cara mencari kompleks HL dengan earth metal. Oke, baik, saya akan lanjutkan pembahasannya. Oke, saya lanjutkan di result and discuss. Yang keenam, pengujian apoptosis. Nah, apoptosis itu apa? Apoptosis merupakan kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Nah, kenapa ini diujikan? Karena kita pengen tahu gimana reaksinya si sel kanker tersebut. Kalau di sini sel T24 gitu, setelah di treatment atau dikontakkan gitu, di treatment dilakukan perlakuan dengan kompleks yang telah dibuat, dalam hal ini kompleks 1. Nah, gimana sih pengaruhnya gitu? Apakah ada zona-zona apoptosis atau seperti apa? Nah, dari hasil di sini menunjukkan bahwasanya ada peningkatan di antara peningkatan ukuran tersebut gitu. Nah, pada 22 meter ini si kompleks 1 itu mempengaruhi secara kuat gitu sel T24-nya gitu, sehingga ini bisa dimungkinkan bahwasanya ini bisa dijadiin obat atau dijadiin kandidat obat anti kanker, tentunya dengan pengujian lebih lanjut. Di sini di jurnalnya dijelaskan dengan pengujian MTTSI. MTTSI merupakan sebuah metode yang digunakan di dalam penelitian gen anti kanker, di mana metode ini digunakan untuk menguji aktivitas sitotoksik sampel pada kultur sel yang dipergunakan. Ini mungkin ke depannya gitu. Nah, di sini ada loss mitochondrial membran potential in cell T24. Nah, di mana mitokondria ini berperan penting di dalam proses apoptosis, di dalam proses pematian sel kanker itu. Nah, dari sini kita dapat ada kontrolnya 7,29, kemudian ada area-area yang dimana si mitokondrianya itu mengalami apoptosin. Pada konsentrasi yang 22 ini ada 24,9 yang terbentuk. Nah, sehingga ini bisa diasumsikan gitu bahwanya kompleks 1 ini bisa dibuat sebagai kandidat obat anti kanker, di mana sistem kerjanya itu menyerang pathway sistem mitokondrianya gitu. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah intraseluler CA12. Nah, aktivitas pematian sel kanker bisa juga dilihat dengan melihat dari CA12-nya tersebut. Di antara kesemua variasi pada kompleks 1 yang diujikan pada intraseluler CA12 ini memberikan hasil yang bagus gitu dan signifikan gitu, dibandingkan dengan kontrol sampelnya. Nah, selanjutnya ada reaktif oksigen spesies ROS. Nah, dari sini juga sebenarnya prinsipnya sama,
pengujiannya dilakukan dengan sistem fluoresen dengan cara dibuat. Nah, untuk pengujian ini setelah sel T24 di treatment atau direaksikan atau dikontakkan dengan kompleks 1 pada variasi 7,5-15,22 mikrometer selama 24 jam. Kemudian resultnya bahwasanya kompleks 1 bisa menstimulasi ROS itu dan bisa mengakibatkan area apoptosin di dalam sel T24. Nah, kemudian dilakukan juga Western blot assay. Western blot adalah suatu teknik analitik yang banyak digunakan di dalam biologi molekuler dan imunogenetika untuk mendeteksi potensi spesifik dalam sampel jaringan homogenter atau ekstraknya, seperti itu. Hasilnya bisa dilihat seperti gambar tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada proses atau metode sintesis senyawa kompleksnya, di mana senyawa sintesisnya ini merupakan senyawa metode umum yang dipergunakan di jurnal ini. Nah, caranya adalah dengan cara memix atau mencampurkan si ligan HL-nya sebanyak 26 mg atau 0,1 milimol dicampurkan dengan logam metal earth-nya ke dalam kloroform metanol dengan perbandingan metanolnya 2 dan kloroformnya 1 sebanyak 6 ml. Kemudian dikondisikan pada suhu 80 derajat Celcius selama 72 jam. Nah, ini ada 6, berarti nanti ada 6 batch reaktornya gitu. Kemudian setelah itu disaring, dibilas dengan pelarutnya. Setelah itu dikeringkan. Produk jadinya berupa kristal padat gitu. Nah, ini merupakan produk yang jadi sebenarnya rata-rata memang warnanya itu kristal merah tua gitu, yang membedakan mungkin banyaknya kristal merah tua yang terbentuk gitu. Ini rata-rata sebenarnya di antara 70-an lah, 75 gitu. Kristal ini merupakan kompleks yang kemudian akan diujikan gitu dengan sel kankernya. Kemudian kita jatuh pada kesimpulannya adalah di antara 6 kompleks yang terbentuk itu yang disintesis dan dikarakterisasi menunjukkan bahwa kompleks nomor 1 gitu bisa berpengaruh sangat besar terhadap sel T24 sehingga sel tersebut mengalami apoptosis dengan cara mekanismenya adalah dengan mendisfungsikan mekanisme mitokondrianya gitu. Sehingga kompleks 1 ini berpotensi sebagai kandidat obat anti kanker. Sekian dari kami berdua, ya, semoga pembahasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila penjelasannya kurang memadai. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.